Jangan bilang aku nggak ingetin ya, udah lama ya. Ini dari bulan lalu juga udah aku ingatkan ya. Bitcoin bear div daily dan weekly. Silahkan hujat, kan nonton aja ya. Dulu views di sini tuh konsisten, pokoknya satu video itu ada ya di atas 1000 lah. Intinya paling dikit itu 1200 ya. Dan tembus kadang 2000, 2002 ya, 1008, 1005 ke atas lah. Dan semenjak tahun ini ya nggak tahu kenapa, karena aku masih bearish aja di Bitcoin karena drama-drama ini, masih pada bilang, "Hah, ini apa? Ini nggak jelas, nggak masuk akal. Bitcoin udah bullish, bro. OTW 40, OTW 34." Dan aku tetap stick to my plan. Bitcoin dimanipulasi di awal tahun ya. Kenapa? Karena historical itu pernah bersabda ya. Kalian lihat aja chart di 2019 itu persis banget gitu ya. Nah, ini udah dari berapa ya? Udah dari pokoknya udah lama lah, sebulan yang lalu menegangkan waktu Bitcoin masih di 30, 32. Plan aku tuh tetap sama guys ya, nggak berubah. Nah, aku akan jelaskan kepada kalian tidak akan pernah profit di profit banyak, maksudnya profit dikit oke. Profit banyak di crypto ketika kalian cara mainnya tidak akan pernah berubah. Oke? Ya. Tidak akan pernah berubah. Yang pertama adalah pahami major trendnya. Ingat, pahami major trend. Major trend itu adalah trend yang paling besar dalam Bitcoin. Contoh weekly, daily oke lah ya kan. Daily oke ya. Nah, itu adalah major trend, yang mana major trend itu adalah sahabat kita guys. Kenapa? Kalian bisa swing ratusan persen atau puluhan persen ya, atau ribuan persen ketika trennya kalian benar ya. Sebagai contoh ya, ketika kalian nge-short apapun dari atas ya, itu bakal pejam mata apapun kalian, koin apapun, koin bodoh-bodoh pun kalian short, itu akan profit gitu. Dan sebaliknya, ketika di bawah kalian ngelong apapun, koin-koin micin, itu semua juga ngepump kayak gitu. Intinya kalian bisa pahami mana bottom, mana top kayak gitu guys. Ingat, pahami mana bottom, mana top. Yang menjadi permasalahannya adalah di sini kebanyakan kita adalah bull boy gitu. Yang berharap semua itu naik tanpa melihat MS. Apa itu MS? Market structure. Sebuah kelucuan aja ketika kalian melihat yang kayak gini, itu kalian bilang, wah ini bullish gitu kan. Satu candle dibantai gini kalian bilang ini bullish. Sorry bro ya. Bull run sekalipun itu hanyalah manipulasi. Manipulasi apa? Manipulasi harga memang udah saatnya naik kayak gitu ya. Makanya orang di bull run bukannya belanja tapi exit plan kayak gitu guys ya. Nah, itu aku sharing aja ya. Jadi kalian tidak akan pernah bisa profit banyak kalau kalian mainnya masih tetap sama. Lihat harga naik, wah ini OTW sekian, OTW sekian. Ingat, semua narasi yang tercipta di market hanyalah ilusi, kebohongan, bullshit semua. Ya, sekali lagi ya, mau apapun beritanya, chartnya itu udah gerak duluan ya. Chartnya itu udah merepresentasikan apa yang akan terjadi. Kayak gini kemarin. Ya, kenapa ini breakout dan naik? Ya, dan terbang kemarin, wajar aja. Patternnya adalah fall in wedge. Wajar nggak dia naik? Wajar-wajar aja. Sah-sah aja dia naik kayak gitu. Ya, beritanya apa? Wah, ini manajer investasi BlackRock mau mengeluarkan Bitcoin ETF. Disusullah dengan beberapa perusahaan lain. Perusahaan ini A mengajukan ETF, B mengajukan ETF. Waduh, dalam hati aku, wah ini narasi exit yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau aku ngeliat pump itu adalah narasi exit, bukan narasi masuk. Kenapa? Karena setiap dump kayak gini, aku pasti akan mencari bottom ya, bukan bottom juga sih, ya mencari titik terakhirnya lah, biarpun nggak bottom-bottom amat kayak gitu. Kenapa? Karena tetap belanja harus di tempat yang paling murah atau punya pola mau naik gitu guys ya. Nah, ketika kalian melihat pola yang kayak gini ya, orang pada berpikir kemarin di sini ini bakal naik lagi. Padahal secara kekonyolan otaknya ya, mereka tidak sampai berpikir. Berpikir apa? Bro, it's a bear div weekly. Memang lama. Kemarin aku bilang ini kita akan terjun dari minggu ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Udah berapa minggu itu? Udah sekitar 6 atau 7 minggu. Ya, aku bilang weekly bear div, weekly bear div, weekly bear div. Tinggal tunggu waktu. Semuanya cuman matter of time. Kalian cek aja video aku udah dari dulu ya. Semuanya tentang waktu. Semuanya tentang waktu. Semua tentang waktu. Karena ini kripto ya. Tetap perlu waktu ya. Beda sama kalau kalian main forex, main emas gitu kan, cepat 15 menit, 10 menit, 5 menit pun bisa kalian pakai. Tapi kalau kripto itu adalah representasi dari tren atau major trend atau tren umum secara keseluruhan kayak gitu guys. Ya. Dan berita itu hanyalah sprint. Ingat, berita hanyalah sprint ya. Nah, narasi kemarin dibikinlah dia sampai ke resistnya.
Makanya cuman butuh 1 minggu untuk naik sampai pucuk, ya kan? Sisanya ngocok distribusi gitu. Kemudian dibalikin lagi nih, persis nih ngebalikannya 1 hari dalam 1 minggu ini doang kayak gini persis ya. Kenapa? Itulah dia. Itu bukan gara-gara Elon Musk jualan, bukan gara-gara Tether dan segala macam. Berita hanya ilusi. Sekali lagi ya, berita itu hanya sprint. Ibarat berita itu adalah uang. Misal kalian mau terbang nih ya, dari Jakarta lah misalnya. Kalian mau terbang ke Australia misalnya, bisa 2 kan, bisa dua pakai kapal atau pakai pesawat. Kalian mau ke Australia nih, bisa pakai kapal, bisa pakai pesawat. Kalau kalian punya uang ya, kalian bisa pakai pesawat, datangnya jauh lebih cepat. Dan ketika kalian nggak punya uang atau uang kalian terbatas, kalian pasti akan memilih yang lebih ekonomis, pakai kapal misalnya ya. Ingat, sprintnya tujuannya tuh sama, mau kemana, mau ke Australia, cuman kecepatannya yang berbeda. Dan news itu adalah uang. Semakin banyak uangnya, semakin cepat geraknya. Kayak gitu guys. Ingat, news hanyalah sprint atau turbo. Tujuan dan target itu tetap sama. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi itulah yang aku jelaskan jauh sekali dari kemarin. Tapi ya isinya kan dihujat. Ayo, telat serok. Maaf, aku kemarin belanja kok di sini udah aku jual 30.000. Ya. Kalian nggak percaya tuh masih ada screenshotnya. Kalian nonton aja videonya. Ya, aku masih ada tuh semua. Pokoknya lengkap lah. Aku beli di 25.000 Bitcoin, sekitar 0,2 Bitcoin dan Ethereum dan yang lainnya. BNB juga masih aku beli, tapi nggak banyak. Ya. Dan itu aku udah jual semua. Kenapa? Karena ini representasi sebuah sebuah kelucuan gitu. Pattern dan chartnya bull diff, dan lucunya lagi volumenya nggak ada. Sorry. Ya, lucunya tuh di sini guys. Kalau kalian dari awal lihat video aku, ini sebuah kelucuan. Ya, aku bilang ini adalah bull trap. Pada nggak percaya, pada bilang aja telat sorok. Maaf, aku nggak pernah telat sorok. Lucunya kalian bisa lihat aja, harga makin naik, ngepam dari sini nih sampai ke sini, nggak ada volume bro. Kalian bisa lihat, ini apa? Kalau di sini ngepam, oke lah ya kan, volumenya oke. Ya dari sini ngepam juga aku miss bottom 13.000, 15.000 dan naik, oke, aku terima, volume mendukung. Dari sini malah volume mendukung. Tapi kalau di sini ya, kalian bilang bakal ke 40.000, lucu aja. Lihat aja volume yang nggak ada. Dari situ aja udah harusnya masuk logika gitu. Ya kan? Nah, jadi aku akan menjelaskan di mana titik Bitcoin akan mengalami pullback ya. Kita buka di 1 hari ya. Ini potensi aja, bisa valid bisa nggak valid, karena aku juga manusia yang cuma menganalisa ya. Market bukan punya kita, bukan punya kalian, bukan punya bapak aku ya. Dan bukan punya kita semua, tapi ya punya orang yang player besar atau punya banyak uang. Dari secara di sini daily ya. Kalau aku perhatikan, kita ambil swing yang paling high, kemudian kita tarik ke low barusan ya. Di situ ada kemungkinan dia akan bisa aja meretest ke area 27 berapa itu? 277. Kalau dari sini ya, kalau dari sininya 277 ya, kemungkinan juga di situ ada resist kecil. Tapi kalau kita buka di 4 jam ya, kita tarik dari swing low-nya. Oke, ini 4 jam kita coba hapus. Jadi artinya ini adalah tren terakhirnya yang lebih high kemarin. Kemudian kita tarik sampai di sini. Nah, kalau di sini dia cuman sampai di sini guys. Ya, cuman 21, tapi ada juga di 277 sini. Kayak gitu. Nah, sampai sih. Ya kita lihat aja mau kemana. Apakah dia berhasil retest di sini. Dan misalnya harga menyentuh daerah ini. Kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan di sini. Ya pintar. Tentu aja nge-short ya guys ya. Tentu aja nge-short kayak gitu. Ya tinggal kalian pilih lah mau sampai di mana dia. Apakah dia kesini atau enggak. Tapi yang jelas harusnya dari daily sih ada pantulan ya. Soalnya ini udah oversold banget gitu ya. Nah jadi ya kalian cek aja ini plannya, screenshot. Besok kita akan lihat altcoin apa aja yang potensi untuk di scalping dulu nih. Siapa tahu sambil nunggu kan lumayan ya. Nah jadi ini aku hapus. Tinggal tunggu di zone merah itu ya. Kita tinggal tunggu di zone merahnya. Karena ya potensinya di situ ada. Tapi ya nggak 100% juga. Siapa tahu dia langsung jeblos. Tapi nggak mungkin juga sih langsung jeblos. Soalnya udah oversold guys. Gitu ya. Sekali lagi market bukan punya bapak kita. Kita analisa aja ya. Target penurunan atau kenaikannya di situ. Kalau misalnya nanti ada perubahan ya kita responsibel lah sama market. Misalnya nggak sampai di sini tiba-tiba udah reject, ya udah ini terima aja gitu. Maksudnya ya udah berarti nggak sampai di target kita, udah lepaskan ya.
Nah, itu yang aku pelajari tahun ini ya. Semoga kita semua cuan. See you in the next video. Bye-bye.